memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Akibatkan gatal hingga luka, eceng gondok Waduk Saguling diduga jadi pemicu meledaknya populasi nyamuk ganas. Jelang Idul Adha, berbagai daerah serentak lakukan pemeriksaan hewan kurban layak dan sehat. Manfaatkan waktu libur panjang di wahana wisata terintegrasi. Halo, selamat sore pemirsa. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Nazla Afifa, Anda menyaksikan laporan 8 Jawa Barat selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggulirkan wacana soal masa depan sistem transportasi dan pendapatan daerah di Jawa Barat. Di samping itu, Pemprov Jabar membuka kemungkinan penghapusan pajak kendaraan listrik dan menggantinya dengan skema jalan provinsi berbayar. Setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor listrik dan bea balik nama kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan aturan baru, di mana Pemprov Jabar akan menerapkan konsep jalan provinsi yang berbayar bagi kendaraan yang melintas. Pemprov Jabar menilai pemilik kendaraan listrik juga menggunakan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, muncul gagasan jalan berbayar agar beban pungutan dialihkan berdasarkan pemanfaatan infrastruktur. Dengan skema tersebut, hanya pengguna yang benar-benar melintasi jalan provinsi yang dikenakan biaya. Menurut Deddy Mulyadi, gagasan tersebut masih berada pada tahap awal pembahasan dan belum masuk tahap finalisasi. Selain itu, Deddy menilai kualitas jalan provinsi harus setara dengan kualitas layaknya jalan tol. Kajian tersebut nantinya akan melibatkan kalangan akademisi dan para ahli transportasi untuk memastikan skema yang disusun memiliki dasar ilmiah yang kuat. Ya ada konsep ya, namanya konsep kan perlu dikaji, ini lagi dikaji, misalnya begini, kan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik kan tidak diperbolehkan. Mungkin ke depan diperbolehkan setelah situasi ekonomi global pulih. Tetapi juga ada pemikiran kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus. Diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi nggak pernah jalan. Jika konsep ini diterapkan, cakupannya hanya berlaku untuk jalan berstatus milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terkait mekanisme pembayaran, sepenuhnya berbasis teknologi digital tanpa gerbang fisik seperti tol konvensional. Laporan Riki Eka Putra, Bandung, Jawa Barat, Garuda TV. Warga di Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat resah akibat serangan wabah nyamuk yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Ribuan nyamuk menyerang permukiman dan menyebabkan warga mengalami gatal hingga luka pada bagian tubuh. Seperti inilah serangan wabah nyamuk yang menyerang permukiman warga di Desa Ranca Panggung. Ribuan nyamuk biasanya menyerang pada saat waktu pagi dan sore hingga malam hari. Akibat serangan nyamuk tersebut, warga di RW 4, 5, 8, 9, 10, dan 11 menjadi resah. Sejumlah warga mengaku mengalami bentol-bentol pada kulit hingga menimbulkan luka koreng akibat sering digaruk. Warga bahkan terpaksa menyalakan obat nyamuk setiap hari untuk mengurangi serangan nyamuk. Namun upaya tersebut dinilai masih belum efektif karena jumlah nyamuk terus bermunculan. Warga menduga ledakan populasi nyamuk terjadi akibat meningkatnya pertumbuhan eceng gondok di area Waduk Saguling yang berada tak jauh dari permukiman. Bu, itu bentol-bentol karena apa, Bu? Itu? Karena nyamuk, Pak. Karena nyamuk. Iya. Ini, Bu, udah berapa lama, Bu, nyamuk? Ada 2 bulan, sebulan. Yang parah mah sebulan. Yang parah mah 1 bulan. Kebanyakan, Pak. Itu, Bu, efeknya sampai gitu ya, Bu? Iya, gatal-gatal, Pak. Itu panas. Ini, Bu, dampak adanya nyamuk ini apa, Bu, ke keluarga Ibu, Bu? Dampaknya? Pada gatal-gatal gitu. Gatal-gatal. Kalau sehari Ibu nyalain obat nyamuk ini berapa banyaknya, Bu? 1 dus. Satu kotak itu, Bu, ya? Iya, 1 kotak. Setiap hari itu, Bu, sekarang? Setiap hari. Ini udah berlangsung berapa lama, Bu? Udah ada 3 bulan. Dari dulu untuk membasmi eceng gondok emang belum pernah ada, karena tiap air surut dia hilang sendiri, paling yang ketinggalan di kebun-kebun itu kering dibakar. Kalau untuk sekarang nggak mungkin kayaknya kayak gitu, karena udah meluap itu eceng gondoknya. Jadi mungkin ada cara lain, saya juga nggak ngerti. Itu mesti dimusnahkan, terus kalau kumpulin di mana? Nggak ada wadahnya, nggak ada tempatnya gitu. Warga berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan penanganan seperti pengasapan atau pembersihan eceng gondok di Waduk Saguling. Sebab jika dibiarkan, warga khawatir serangan wabah nyamuk akan semakin parah dan mengganggu kesehatan maupun aktivitas sehari-hari. Dari Kabupaten Bandung Barat, Nur Aziz, Garuda TV. Pemirsa, sebanyak 45.000 tiket kereta api jarak jauh di Daob 2 Bandung ludes terjual pada momen libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak PT KAI Daob 2 Bandung pun menambah 2 perjalanan. Dalam rangka libur panjang kenaikan Yesus Kristus, PT KAI Daob 2 Bandung menyediakan 85.000 tiket perjalanan jarak jauh. Sebanyak 45.000 tiket sudah dipesan oleh calon penumpang. Pada masa libur panjang kali ini, wilayah Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya menjadi tujuan favorit calon penumpang untuk berlibur. Menurut manajer Humas Daob 2 Bandung, Kuswardojo mengatakan, selama periode libur panjang akhir pekan ini, KAI Daob 2 Bandung akan mengoperasikan 26 perjalanan kereta reguler. Pada masa libur panjang ini kami menyiapkan sebanyak 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan diantaranya adalah perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan. Total kami menyiapkan sebanyak 85.387 tempat duduk yang kami harapkan bisa melayani semua pengguna jasa kereta api pada masa libur panjang nanti. Hingga saat ini tercatat sudah 45.000 lebih tiket yang dimiliki oleh calon pengguna jasa pada masa libur panjang kali ini, atau lebih kurang 53% dari ketersediaan tempat duduk yang ada. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 2 Bandung menambah 2 perjalanan kereta yakni Bandung-Solo Balapan. Diperkirakan kepadatan penumpang akan terjadi di stasiun Bandung mulai hari ini hingga Minggu mendatang. Laporan Riki Eka Putra, Bandung, Jawa Barat, Garuda TV. Diduga serangan hewan liar, belasan domba siap kurban mati misterius. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini.
keadilan, ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang Penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Karakter kuat menjadi fondasi utama. Everyday ketemu, there's no other people decide I'm falling in love. Peran orang tua dan sentuhan guru menentukan arah. Kita take the credit. Karena kalau anak Menyiapkan generasi muda yang tangguh, mandiri, dan percaya diri. Bukan sekadar narasi, ini bukti nyata. Saksikan Guru Grooming Bukti Nyata setiap Sabtu pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, belasan ekor domba milik warga Dusun Cipedes, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjung Medar, Sumedang, Jawa Barat, mati misterius dalam keadaan perut terbelah robek, diduga akibat serangan hewan yang diduga anjing liar. Serangan hewan diduga anjing liar tersebut telah merenggut sekitar 12 ekor domba milik beberapa peternak. Tepatnya domba yang sebagian besar sudah dipersiapkan untuk keperluan kurban. Kematian dengan pola kerusakan yang sama persis, di mana bagian dalam tubuhnya diambil, sementara dagingnya dibiarkan begitu saja. Dugaan sementara warga menduga dilakukan oleh anjing liar yang berkeliaran. Bahkan kasus serupa pun dilaporkan terjadi di wilayah desa lain. Serangan ini meluas di hampir seluruh wilayah Dusun Cipedes berada di Desa Kertamukti. Menurut keterangan warga, Asep Sopian Bukhori Muslim, kejadian tersebar mulai dari Dusun Cipedes, Dusun Cilutung, Dusun Cirendang, Dusun Sangkup, hingga Dusun Sindang Jaya. Setiap dusun memiliki warga yang dombanya menjadi korban, sehingga dampak kerugian dirasakan secara meluas oleh masyarakat setempat. Kondisi kambingnya gimana tuh, Pak? Kondisi kambingnya itu dadanya udah terbelah, terus lehernya bekas gigitan, terus yang diambilnya itu jeroan, seperti hati, terus apa ya, pokoknya jeroan-jeroannya, sedangkan dagingnya itu dibiarkan. Kejadian pertama tercatat berlangsung pada akhir April 2026 lalu, menimpa domba milik warga bernama Dana di Dusun Cipedes. Sejak saat itu serangan terus terjadi secara berurutan. Dengan kejadian terakhir dilaporkan terjadi pada hari Minggu lalu. Menurut keterangan, ciri-ciri luka pada seluruh hewan tidak ada bedanya satu sama lain. Leher domba tersebut ditemukan berlubang dan memiliki bekas gigitan yang cukup dalam. Diduga menjadi sasaran serangan pertama. Selanjutnya bagian dada terbuka lebar dan seluruh bagian jeroan seperti hati, jantung, serta bagian perut lainnya diambil sepenuhnya. Sejauh ini laporan resmi sudah masuk ke tingkat perangkat desa, mengingat belum ada langkah penanganan khusus dari pihak berwenang terkait penangkapan atau pengusiran hewan tersebut. Langkah perlindungan sementara diambil secara bersama-sama oleh seluruh warga, melaksanakan ronda bersama setiap malam, mengingat kondisi di daerah tersebut masih terbilang berdekatan dengan hutan belantara. Laporan Bobby Januar, Sumedang, Jawa Barat, Garuda TV. Pemirsa, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, berbagai daerah lakukan pemeriksaan hewan kurban secara serentak. Selain menjamin kesehatan hewan, para pedagang pun diimbau tidak berorientasi untung, melainkan menjual hewan sesuai syariat. Pemerintah kota sudah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah mulai melakukan pemeriksaan hewan kurban pada Senin pagi. Pemeriksaan yang melibatkan 180 petugas ini akan memeriksa hewan kurban baik itu sapi atau domba yang dijual oleh para pedagang di seluruh wilayah yang ada di Kota Bandung. Pemeriksaan hewan kurban meliputi dari gigi, kondisi fisik,
dan kelayakan hewan untuk dikurbankan. Pemerintah Kota Bandung pun gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan kurban untuk mencegah dari penyakit mulut dan kuku atau virus PMK. Menurut Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan pengawasan hewan kurban dari luar kota yang masuk ke Bandung akan diperiksa untuk mencegah PMK. Jadi hari ini sudah resmi kita akan mengawasi semua tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban, memastikan hewan kurban kita sehat dan hewan kurban kita layak untuk dikurbankan. Kita tentu akan memastikan ketertibannya dengan kewilayahan, ya, yang pasti jangan sampai menggunakan trotoar. Kemudian harus ada di wilayah-wilayah yang sudah pasti atau di lahan-lahan yang sudah layak lah. Karena kita juga tidak mau seakan-akan memanjang hewan sedemikian rupa sehingga kesannya tidak manusiawi. Pemerintah kota menghimbau agar masyarakat yang ingin membeli hewan kurban bisa terlebih dahulu dicek di aplikasi, serta memilih hewan kurban yang sudah berlogo sehat yang sudah diperiksa oleh petugas. Tim Liputan, Bandung, Jawa Barat, Garuda TV. Pemirsa, sapi peternak milik warga Desa Cilaja, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terpilih sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi jenis limosin dengan bobot 1 ton 80 kilo ini akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Inilah sapi jumbo milik peternak bernama Yuswardi, warga Desa Cilaja, Keramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Sapi jenis limosin yang diberi nama Diego dengan bobot 1 ton 80 kilo ini terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo di Hari Raya Idul Adha nanti. Terpilihnya sapi kurban untuk Presiden setelah melalui seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi Yuswardi mengungkapkan bahagia dan senang sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo tahun sekarang. Sejak terpilih menjadi sapi kurban Presiden, pemilik rutin membersihkan kandang, memandikan sapinya pagi dan sore setiap harinya. Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya terpilih kembali menjadi sapi kurban Presiden. Umur berapa, Pak? Umurnya 4 tahunan lah. 4 tahunan. Ada perawatan khusus nggak sih, Pak? Nanti setelah akan terpilih ini, Pak? Untuk perawatan kita rutin obat cacing, ya itu obat cacing, vitamin, premi. Obat cacing. Paling ya pakannya dipulih. Pakannya, kesehatan juga dijaga mungkin ya, Pak ya? Nanti kapan diambilnya, Pak, rencananya, Pak? Mungkin di H-1 kali ya, belum ada konfirmasi katanya. Oh gitu, H-1. Udah berapa kali, Pak, untuk di calon ini, Pak? Baru kali ini? Baru kali ini, Pak. Baru kali ini. Sapi pilihan Presiden rencananya akan diberikan ke petugas Masjid Syiarul Islam Kuningan untuk disembelih saat perayaan Idul Adha yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Laporan Ubay Rubaya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Garuda TV. Jangan kemana-mana pemirsa, masih ada berita menjajal wahana wisata terintegrasi di Bandung. Selengkapnya usai jeda. Perkembangan informasi paling aktual. Deden Maulana merupakan salah satu pegawai KKP yang menjadi korban peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Ini kedatangan dari staf Kementerian Kelautan Perikanan, Pak dan mengusut tuntas siapa saja. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore, hanya di Garuda TV.
Pemirsa, libur panjang menjadi momen tepat untuk berkumpul bersama keluarga. Suasana kebersamaan pun terasa semakin lengkap dengan menikmati sajian khas Sunda seperti gurame kecombrang di Dermaga Sunda Lembang. Perpaduan cita rasa Sunda yang khas dan suasana nyaman menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Mengisi libur panjang, sejumlah warga memilih menghabiskan waktu bersama keluarga dengan berkuliner di Dermaga Sunda Lembang yang berlokasi di Jalan Raya Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berbagai menu masakan khas Sunda dihadirkan di tempat makan ini. Salah satu menu yang menjadi favorit pengunjung yaitu gurame kecombrang. Olahan ikan gurame dengan perpaduan bumbu kecombrang khas Sunda ini memiliki rasa pedas segar yang menggugah selera. Salah seorang pengunjung mengaku sering datang ke Dermaga Sunda Lembang karena menyukai cita rasa makanan dan suasana yang nyaman. Menurutnya, menu gurame kecombrang sangat cocok dinikmati bersama keluarga dan rekan. Ditambah minuman es payung gelis menjadi pelengkap yang menyegarkan. Suasana makan pun terasa lebih nyaman dengan adanya kolam ikan yang mengelilingi area restoran. Buat menu gurame kecombrangnya enak, seger, terus pedas juga. Kecombrangnya banyak, terus guramenya juga dagingnya lembut banget. Menu gurame kecombrang sendiri menjadi salah satu menu andalan di Dermaga Sunda Lembang. Perpaduan ikan gurame dengan bumbu khas Sunda menjadi ciri khas yang banyak disukai pengunjung. Selain itu, es payung gelis juga menjadi menu favorit. Minuman ini terdiri dari perpaduan buah-buahan segar dan racikan khas yang memberikan sensasi menyegarkan. Porsi gurame yang cukup besar juga membuat menu ini cocok dinikmati bersama keluarga. Yang kita sajikan itu menu andalan kita, yaitu salah satunya namanya gurame kecombrang. Di mana menu ini adalah saya ciptakan dengan kreasi khas, rasa Sundanya ada, dengan teknik masaknya juga simpel, tapi gimana supaya tamu bisa menikmatinya dengan hidangan-hidangan kita ini dengan nikmat gitu kan. Tidak hanya menawarkan hidangan khas Sunda, Dermaga Sunda Lembang ini juga menyuguhkan suasana asri dan nyaman. Kolam ikan yang mengelilingi area makan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Pengunjung bahkan dapat berinteraksi dan memberi makan ikan di kolam, sehingga momen makan bersama keluarga menjadi lebih hangat dan berkesan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Nur Aziz, Garuda TV. Liburan bersama keluarga kini tak perlu repot berpindah-pindah tempat. Pemirsa, di kawasan Dago Atas, Kota Bandung, hadir sebuah destinasi wisata terintegrasi yang menawarkan beragam wahana dalam satu area. Mulai dari permainan anak hingga aktivitas orang dewasa, semuanya bisa dinikmati dalam satu kunjungan. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Suara tawa anak-anak dan keceriaan keluarga langsung terasa begitu memasuki Home Pin Play yang berada di kawasan Dago Atas, tepatnya di Jalan Ranca Kendal, Ciburial, Kota Bandung. Tempat wisata yang belum genap setengah tahun ini langsung mencuri perhatian para wisatawan. Berbagai wahana tersedia lengkap, mulai dari playground indoor dan outdoor, go-kart anak hingga dewasa, flying fox, hingga mini zoo. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati aktivitas edukatif seperti Home Pin Farm, hingga memetik stroberi di Bukit Stroberi dengan latar pemandangan alam yang menenangkan. Konsep terintegrasi menjadi daya tarik utama. Seluruh wahana berada dalam satu kawasan sehingga memudahkan pengunjung, terutama keluarga dengan anak kecil. Berada di dataran tinggi Dago Atas, Home Pin Play juga menawarkan panorama alam yang indah. Menjadi nilai tambah bagi wisatawan, khususnya dari luar kota seperti Jabodetabek.
Dengan harga tiket yang terjangkau mulai dari puluhan ribu rupiah hingga tiket terusan, destinasi ini menjadi alternatif liburan praktis tanpa harus berpindah lokasi. Selain itu, Hompim Play juga menghadirkan wahana baru seperti Hompim Island, area bermain air yang siap menambah keseruan liburan keluarga. Tempatnya bersih, bagus banget. Ada 2 gedung juga. Tadi sempat ke tempat mainan juga. Permainannya banyak. The best lah. Tadi main apa aja? Ada Flying Fox, ada playground yang baru yang di luar, yang outdoor. Ada mobil apa? Go-kart anak juga tadi udah. Terus climbing juga udah. Nanti setelah ini mau coba ke dalam lagi lihat mini zoo-nya. Pengelola menyebut konsep One Stop Recreation ini memang dirancang untuk menjawab kebutuhan wisata keluarga modern yang menginginkan kenyamanan, kelengkapan, sekaligus pengalaman berlibur yang berkesan. Biasanya tempat wisata itu hanya menyediakan satu jenis wahana. Apabila menyediakan beberapa jenis wahana, maka pasti memerlukan akses yang cukup sulit atau cukup jauh dari satu wahana ke wahana lainnya. Nah, kalau di Hompim Play semuanya berkumpul dalam satu gedung, ada indoor, ada outdoor, dan hampir semuanya wahana itu ada di dalam Hompim Play. Sehingga para orang tua nggak perlu pusing lagi untuk ngajak anak main kemana. Kenapa? Karena semuanya ada di sini. Konsep wisata terintegrasi seperti ini menjadi jawaban bagi keluarga yang ingin berlibur ke Kota Bandung. Cukup satu tempat, beragam aktivitas bisa dinikmati bersama. Dengan konsep lengkap, nyaman, dan ramah keluarga, Hompim Play berambisi menjadi salah satu destinasi unggulan di Kota Bandung, sekaligus memberikan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Laporan Ricky Eka Putra, Bandung, Jawa Barat, Garuda TV. Pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri laporan 8 Jawa Barat sore ini. Saya Nazla Afifa beserta kru yang bertugas mengucapkan hatur nuhun, sampai jumpa.